Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun, Rahayu. Malam ini, Sobat Damai, kita kembali lagi pada talk show Inspirasi. Tapi lebih ke religious studies ya, ini Halako Damai ke 100. Malam ini kita akan ngobrol tentang Kristen Mennonite dan negara, berdemokrasi dengan kekerasan dan kebersamaan. Kita juga didampingi oleh dari narasumber kita dari Universitas Gadjah Mada, dari Studi Agama dan Bahasa Budaya, Kak Reza P. Setiawan yang akan bergabung menyusul ya. Terus ada teknis juga dimoderatori oleh teknis dari CRCS UGM juga. Dan akan ditempelkan musik oleh Kang Lutfi Audio Pribadi MPD dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sobat Damai, kemitraan kita juga meliputi dari Program Integritas Terbuka RSCG Indonesia, lalu Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, lalu Prodi Studi Agama-Agama S1, S2, S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, CPCRS Fakultas Filsafat Unpar, Youth Interfaith Peacemaker Community, dan juga Jakarta Jaringan Kerja Antardiscipliner. Sobat Damai, dukung kami juga di Instagram _damai dan YouTube _damai. Di email juga ada integritas.terbuka@gmail.com, lalu ada jurnal Integritas Terbuka, Peace and Interfaith Studies. Oke, Sobat Damai, tanpa berlama lagi, mungkin kita sebelum memulai diskusi kita pada malam hari ini, saya menyapa dulu di ruang Zoom kita. Udah ada Kak Reza ya. Halo Kak Reza. Hai, sudah keluar suaranya ya? Sudah. Alhamdulillah. Oke, Kak Reza, kita di Halako Damai terbiasa dengan sebelum memulai diskusi, ada nyanyian dulu dari tim kami gitu ya, di Halako Damai gitu. Nanti Kang Lutfi akan bernyanyi, silahkan mungkin ya langsung aja ke Kang Lutfi untuk menyanyikan sebuah lagu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, dan ada sisjara yang kami hormati, teman-teman juga, dan narasumber yang saya muliakan dan hormati pula, Kang Reza. Selamat malam, Kang. Semoga sehat selalu. Kita baru ketemu sekali ya dalam tatap maya. Saya berharap bisa ketemu langsung ya, biar nanti ngobrolnya aman. Amin, segera. Ya, aku akan coba bawain tentang malam yang sunyi, dan biasanya sunyi itu adalah suara yang tersembunyi gitu ya, sebenarnya suara yang tersembunyi dan kadang memiliki misteri gitu ya, malam itu. Tapi ya itu bukan salahnya malam gitu, kitanya aja yang menilai malam menyeramkan gitu ya. Malam ada normal gitu-gitu aja ya. Ya. Pandang-pandanglah aku lebih lama, atau engkau biarkan saja aku larut dalam rindu bahasa. Andai kau tak datang malam ini, biarkan aku mati berkali-kali. Duduklah engkau bersamaku, mari ku hidamkan kegemaranmu. Ini saja keberdayaanku. Andai kau tak datang malam ini, biarkan aku musnah sekali lagi.
Bergumamlah padaku yang kau suka, aku ikut saja. Menarilah denganku iramamu, buatku tak cemburu. Andai kau tak datang malam ini, biarkan aku lebur berkali-kali. Bergumamlah padaku yang kau suka, aku ikut saja. Menarilah denganku iramamu, buatku tak cemburu. Andai kau tak datang malam ini, biarkan aku mati berkali-kali. Oke, nuhun. Keren. Yeay, oke. Sangat siap sekali ya nyanyiannya. Terenyuh. Oke, Sobat Damai, nanti aku juga ditemani juga sama Suster Nela gitu ya di ya, diskusi kita hari ini. Cuma Suster Nela akan on cam atau on suara menyusul karena lagi ada gangguan katanya. Jadi, tapi udah bergabung. Oke, mungkin Sobat Damai, langsung aja dimulai dari teknis ya. Kak Reza nanti ada materinya nggak yang ditampilkan? Ada sih, tadi aku udah titip sama teknis ya. Oke, oke, nanti teknis yang share screen ya. Oke. Oke, Sobat Damai, saya serahkan aja ke teknis ya untuk memulai diskusinya. Santai aja. Kita akan ngobrol 1,5 jam ke depan gitu tentang Kristen Mennonite. Aku juga baru dengar sih sebenarnya apa sih Kristen Mennonite itu gitu. Mungkin nanti Kak Reza atau Teh Nini juga bisa menjelaskan dari saya SUGM. Silakan Teh Nini. Oke, sip. Makasih banyak Ami sudah membuka pada malam hari ini. Tadi juga sudah sama Kang Lutfi ya. Seperti biasa kalau di Halakoh Damai dibuka atau ditutup itu dengar lagu kayak gitu. Lagunya ya kita menyesuaikan lah ya. Biasanya sih teman-teman Komuji kan lagunya banyak gitu. Jadi ya kita menyesuaikan aja. Tadi menarik ya, malam itu nggak menyeramkan, gimana kitanya aja yang bikin. Nah kita juga sekarang mau nyari tahu tentang Kristen. Orang-orang kan kayaknya kalau non-Kristen tuh apa sih Kristen gitu, takut gitu. Apalagi hari ini kita Kristen Mennonite gitu. Apa itu Kristen Mennonite kayak gitu ya. Meskipun malam hari ini kita membahasnya nir kekerasan gitu. Emang ada apa gitu ya dengan Kristen Mennonite dan juga nir kekerasan. Oke, sebelumnya aku mau sapa dulu Kak Reza sebagai teman diskusi aku gitu ya, juga teman ngopi, juga sekaligus senior di CRTS. Halo Kak Reza, silakan kenalan dulu, ini siapa sih Reza ini? Silakan Kak Reza kenalan dulu. Belum di mute. Walah, mubazir. Ya, saya Reza. Sementara ini Kristen. Saya itu sementara ini paling dekat
bisa dibilang itu dengan gereja yang namanya Mennonite ini yang nanti kita bakal bahas. Eh, aku juga temennya Teninis di apa di kampus lah pokoknya di CRCS UGM nih kami sama-sama Religious Studies. Eh, kurasa di 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 MA udah di S2 ini nggak ada senior junior ya karena sama-sama bareng-bareng. Wah, aku malah sering minder sama teman-teman termasuk tenis itu yang udah banyak kegerakannya. Jadi ya sama-sama belajar lah, dan aku juga berharap bisa terus belajar sama teman-teman dari Al-Akadamai gitu. Oke, makasih banyak Kak Reza udah mau kenalan ya. Ya, aku juga sering minder ya sama Kak Reza karena banyak banget publikasinya. Oke, malam hari ini tema kita Kristen, Mennonite, dan Negara, berdemokrasi dengan nilai kekerasan dan kebersamaan. Jadi awal mulanya ini berawal dari tulisannya Kak Reza di salah satu platform online. Jadi teman-teman bisa cari aja kali ya di Google, itu udah langsung cari Reza P. Setiawan, itu keluar kali ya langsung banyak artikelnya. Salah satunya terkait Kristen, Mennonite dan juga nilai kekerasan ini, dan juga demokrasi nih. Apalagi kita di masa-masa yang kayaknya mulai gundah gulana gitu ya dengan kebanyakan tentang pemilu gitu ya, politik dan lain sebagainya. Nah, sekarang pakai perspektifnya Kristen Mennonite dan juga cara mereka gitu ya menghidupi kehidupan mereka, baik itu dari Alkitab dan lain sebagainya, itu gimana sih? Dan mungkin juga teman-teman kayak tadi Ami penasaran Kristen Mennonite itu apa bedanya sama Kristen yang lain kayak gitu ya. Apakah yang satu diputar, yang satu dicelup gitu ya, yang satu di gimana kita nggak tahu. Nah, oke, kita lanjut aja langsung ke Kak Reza untuk sharing tentang materinya. Nanti juga di tengah-tengah sharing Kak Reza mungkin akan ada sesi tanya jawab ya, jadi nggak di akhir tanya jawabnya, di tengah-tengah nggak jelas nanti kita langsung tanya. Boleh Ami, boleh ada di sini Kak Tios, di sini juga ada Sister Nela. Dari Sister Nela nih perspektif Katolik nih, unik ya nanti kalau misalkan. Iya, dan juga ada Sister Jera ikut gabung. Halo ya. Sister Jera. Halo Sister Jera. Halo. Ya, sebetulnya Saya senang lihat kalian semua. oh terima kasih. Dan salam kenal Reza. Siap. Ya. Selamat datang ke Al-Akadamai. Terima kasih Suzira. Oke, terima kasih Suster Jera. Jadi Suster Jera ini salah satu pendiri ya dari Halakoh Damai sendiri, atau mungkin memang satu-satunya pendirinya ya dari Halakoh Damai. Oke, kita lanjut aja ya Kak Reza ya. Aku akan share screen dan waktunya aku persilahkan. Oke, makasih. Ya, ini judul dari apa? Dibilang presentasi kok jelek banget ya. Judul dari obrolan kita lah malam ini, Mennonite dan Negara, terus subjudulnya demokrasi, nilai kekerasan dan kebersamaan. Nah, aku mau mulai dari Mennonite dulu, atau outline dulu deh. Kita mau ngomongin apa aja setelah ini. Pertama itu nanti aku ngomongin Mennonite dulu untuk ngejelasin lah apa Mennonite itu apa, terus posisinya di mana, relatif dengan atau dalam hubungannya dengan Kristen-Kristen yang lainnya gitu, nanti aku jelasin sedikit-sedikit. Terus ada dua ajaran yang mencolok di Mennonite, pasifisme dan kolektivismenya, yang aku bakal tunjukin dalam hubungannya dengan yang ketiga, yaitu negara dan demokrasi. Nanti bakal kita telusurin satu-satu lah. Pertama, Mennonite itu apa? Next. Jadi, wah ini ada tabel yang saya bikin yang mau nunjukin kalau kekristenan itu banyak. Jadi kalau kita mulai dari yang paling kiri, itu ada kekristenan awal. Itu kita ngelihat namanya Kristen itu nggak cuma satu, tapi badannya itu besar dan banyak, plural gitu kan. Dia ada di mana-mana waktu, bahkan setelah kayak 100-200 tahun setelah Yesus itu, dia bukan jadi satu badan yang besar, tapi satu badan yang jamak.
ada banyak orang gitu di mana-mana yang masing-masing jemaatnya itu punya caranya sendiri untuk beribadah, punya caranya sendiri untuk organisir lah. Mereka punya jemaat juga kayak gimana. Terus bercabang di tahun 1054 ini antara gereja-gereja barat yang kemudian jadi Katolik sama gereja-gereja timur. Nah, gereja-gereja timur ini yang bakal jadi gereja-gereja ortodoks gitu kan. Nah, tapi kita langsung lanjut aja ke perpecahan di 1517 itu antara Katolik Roma dengan gereja Protestan. Itu yang dimulai sama beberapa tokoh, tapi tokoh yang paling signifikan yang bakal penting untuk cerita malam hari ini itu Martin Luther sama Zwingli. Jadi ketika kita bilang bahwa Kristen itu jadi dua, jadi ada Katolik Roma sama Protestan itu, kita harus tahu bahwa Protestan itu sendiri nggak satu orang dan satu gereja aja yang pisah dari gereja Katolik Roma, tapi banyak. Jadi dulu itu permasalahannya adalah gereja Katolik dulu ya, suster ya. Gereja Katolik dulu itu punya permasalahan soal power abuse lah bisa dibilang. Kepemimpinan di waktu itu banyak sekali dikritik sama jemaat-jemaatnya, sampai-sampai mereka ada yang bilang, udahlah kita bikin gereja sendiri aja, ini gereja nggak bener nih, gereja nggak beres, kita bikin sendiri aja. Akhirnya terpisah dari gereja yang Katolik tuh satu gitu, terus dia terpecah. Jadilah gereja Protestan. Tapi yang jadi akar dari gereja Mennonite itu juga beda dari yang Protestan, karena yang kritik itu banyak, jadi sekitar Eropa gitu, Belanda, Swiss, Austria sekitarnya, itu ada juga orang-orang yang lagi mumpung ada perpecahan nih kan, bukan mumpung ya, lagi ada event ini, orang-orang Protestan ini bikin gereja baru dengan keyakinan yang berbeda dari gereja Katolik. Terus sebagai respon terhadap itu, ada juga lah orang-orang yang di sekitar Jerman dan sekitarnya itu punya inisiatif juga yang serupa. Mereka itu punya keyakinan kalau orang dibaptis itu nggak boleh waktu bayi. Kalau kita ngelihat, itu kan ada Katolik Roma sama ada Protestan tuh. Mereka berdua itu sampai hari ini masih ngejalanin baptis itu baptis itu dari kecil, dari pas masih bayi. Kenapa? Karena paling nggak yang Protestan yang saya tahu jelas itu mereka dekat sekali dengan sistem pemerintahan. Jadi mereka gereja itu ya keanggotaan di gereja itu sama seperti keanggotaan di negara. Jadi kita hari ini misalnya di Indonesia, kalau nggak punya KTP kan susah ya ngapa-ngapain, nggak bisa malah ngapa-ngapain, nggak bisa dapat hak kita sebagai warga negara. Nah dulu itu keanggotaan di negaranya mereka, di kota mereka itu rekat dengan keanggotaan di gereja. Akhirnya harus dari kecil dia punya keanggotaan, karena kalau dia baru pas gede gitu dia baru punya hak, dia baru punya keanggotaan di sana, ya berarti sepanjang dari dia lahir sampai dia gede itu dia nggak punya hak, nggak punya keanggotaan. Akhirnya jadi bingung. Tapi itu yang direnungkan kembali lah sama orang-orang Anabaptis ini. Lah kok kita baptis itu kan pengakuan iman ya. Jadi orang dibaptis itu, kenapa kita dibaptis? Karena kita percaya sama Tuhan. Kok bisa bayi yang masih belum tahu apa-apa udah bisa bilang
menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat gitu. Ini tidak logis, kata orang-orang Anabaptis waktu itu. Akhirnya mereka tahun 1525 itu beberapa orang dari dari gereja Anabaptis yang pertama itu berkumpul lah. Mereka rapat. Oh iya nih, nggak bener nih, kita harus bikin pembaruan. Kita bikin yang betul seperti apa. Kita bikin gereja yang baptis itu ya dari pas gede, pas sudah paham betul-betul apa yang mereka percaya, barulah dibaptis. Makanya ada 3 orang, kalau nggak salah 3 atau beberapa orang tokoh yang ketemuan, lalu mereka saling membaptis satu sama lain. Saling membaptis, jadi kayak gantian gitu. Ayo kamu dulu, nanti kita gantian. Wah. Salah satunya tuh Grobel. Grobel ini ada salah satu tokoh Mennonite yang juga terkenal di kalangan Mennonite. Akhirnya mereka baptis satu sama lain. Padahal dulu pas dia masih di gereja Katolik itu mereka udah dibaptis. Berarti kan mereka kan dibaptis ulang ya istilahnya. Baptis ulang itu itu yang menjadi asal dari kata Anabaptis. Baptis ya baptis, ana itu kembali ulang. Anabaptis dibaptis kembali karena dia udah pas sudah gede dibaptis lagi. Tapi khusus mereka karena gereja Anabaptis yang setelah mereka dibaptisnya itu pas kecil itu mereka nggak dibaptis. Jadi ya udah ikut sekolah minggu aja. Kalau kita sejajarkan sama hari ini, ikut ibadah aja, dididik sama orang tuanya, sama pendeta yang macam-macam. Tapi belum dibaptis. Baru dibaptisnya setelah mereka udah dewasa lah istilahnya. Begitu. Lalu di antara yang Anabaptis itu adalah yang Mennonite. Tapi sebelum masuk ke Mennonite, aku mau kasih tahu munculnya cabang-cabang ini itu tidak secara damai. Ini munculnya itu berkonflik-konflik, berdarah-darah. Orang-orang yang ngikut sama gerejanya Anabaptis ini itu diburu sama orang-orang waktu itu, orang-orang yang gabungan dari Protestan sama Katolik juga. Jadi mereka bersatu padu. Akhirnya mereka walaupun masih musuhan gitu waktu itu, tapi mereka sepakat, oh ini Anabaptis nih musuh yang lebih besar, musuh kita bersama. Akhirnya diburu sama-sama. Mereka jadi bersatu gara-gara punya musuh bersama. Anabaptis ini akhirnya kalau kata Mas Lutfi tadi mati berkali-kali. karena ribuan orang, sekitar 4.000, 5.000, berapa ribu orang itu mati gara-gara kepercayaannya mereka tentang bahwa saya ini harus dibaptis waktu dewasa. Saya harus dibaptis waktu saya paham tentang apa yang saya omongin gitu kan. Wah, kamu ini nggak benar, dibakar. Kamu ini nggak benar, dibakar. Jadi mereka ini ada di konteks kekerasan, di konteks persekusi. Anabaptis ini banyak yang ngelawan. Wah, banyak yang ngelawan, banyak yang membalas gitu kan, kekerasan dilawan dengan kekerasan, dilawan kekerasan lagi, spiral kekerasan. Ini istilahnya kan spiral kekerasan karena saling membalas, kekerasan itu akhirnya nggak ada berhentinya. Padahal nggak diajarin gitu sama Tuhan Yesus lah istilahnya. Akhirnya Mennonite ini adalah cabang dari Anabaptis yang nggak mau melawan. Jadi mereka makanya sangat tertancap sekali dogma atau ajaran tentang anti kekerasan gitu. Ini Mennonite itu berarti salah satu gereja Kristen yang bukan Katolik, bukan Protestan, bagian dari Anabaptis, tapi yang pasti gereja sendiri gitu. Cuma itu aku kasih kotak putih itu di sebelah kanan yang mencakup Protestan, Anabaptis, Mennonite.
itu adalah label Indonesia hari ini. Memahami Kristen itu cuma dua, ada Katolik, Roma, bahkan Romanya kadang lupa, gereja Katolik sama gereja Protestan. Mau Protestan, ada Baptis, Mennonite, semuanya jadi satu, jadi Protestan semua. Makanya kita jadi nggak tahu, nggak familiar sama istilah Mennonite, sama istilah Anabaptis dan lain-lain, karena kita jadiin satu label semua di bawah Kristen, Protestan gitu. Kenapa Kak Ami tadi akhirnya nggak familiar gitu sama Mennonite? Saya sendiri juga baru tahu pas S1, Mbak. Aku juga baru tahu. Baru pindah ke gereja Mennonite gitu pas S1, ketemu sama pendeta yang cukup erat lah gitu sama saya. Nah, akhirnya baru saya pindah ke gereja Mennonite. Gitu dulu mungkin. Oke, sip, mantap Kak Reza. Dari Ami ada tanggapan dulu nih? Atau Sister Nella, Sis Dira, Ios? Belum ada? Saya mau tanya Reza. Ya, Oh ya. ya, silakan Sis Dira. Reza, bagaimana kamu menjadi tertarik pada Mennonite itu? Wah ini jadi sebenarnya dulu itu saya dari gereja lain, Star. Dulu itu dari gereja salah satu gereja Pentakosta karismatik gitu. Cuma kemudian saya tuh saya kan waktu itu kuliah teologi Kristen. Terus adalah ceritanya saya itu membawa ide tentang penafsiran di Alkitab, tentang salah satu kisah di Alkitab yang kemudian tidak diterima oleh pendeta-pendeta di gereja saya. Terus akhirnya ditolak lah saya di gereja itu. Kamu pikiranmu nggak benar, pikiranmu nggak beres gitu kan. Tapi ternyata teman-teman pendeta dari gereja Mennonite ini justru yang terbuka. Nggak apa-apa, kamu masuk aja, kamu ceritakan gimana pemikiranmu soal itu. Dan akhirnya kita malah sama-sama diskusi. Dan akhirnya sejak itu kami dekat. Saya menghargai gimana mereka terbuka sama saya, walaupun punya pikiran yang istilahnya nggak mainstream gitu. Dan akhirnya dari situ awal mulai dekat. Tapi kemudian yang betul-betul menjadi hook bagi saya itu adalah ajaran yang saya mau kasih di slide berikutnya. Soal pasifisme. Mereka ada di Indonesia, Reza? Ya? Mereka ada di Indonesia? Mereka Mennonite. Ada di Indonesia banyak? Ada 3 gereja sementara ini yang saya tahu afiliasinya dengan Mennonite. Jadi ada GKMI. GKMI itu Gereja Kristen Muria Indonesia. Lalu JKI, Jemaat Kristen Indonesia. Terus sama satu lagi itu GITJ, Gereja Injili Tanah Jawa. Karena mereka sekitar hanya 2 juta orang di mungkin 90 negara atau 85 negara. Iya, betul. Itu cuma sedikit juga di Indonesia. Jadi emang dari ratusan sinode di Indonesia, itu hanya 3 yang Mennonite. Jadi memang sedikit kita punya populasi. Oke, Sis Dira cukup. Kita mau lanjut lagi ke Cukup. Baik, makasih Sister Jara. Gitu. Jadi Mbak Ami misalnya nanti kalau ditanya gereja Mennonite itu apa, yang pasti dia titipanku adalah bukan Kristen Protestan, bukan Katolik. Jadi dia emang gereja sendiri gitu. Karena Kristen banyak. Iya, oke. Jadi bukan dari Katolik, Protestan, tapi bagian dari Anabaptis gitu ya. Tapi Betul. ke bawahnya lagi gitu. Berarti Mennonite ini masuk ke ini enggak? Gerejanya kan tadi ada 3 ya. Ya. Masuk ke persatuan gereja-gereja juga enggak, Kak? Sementara ini iya.
mereka tiga-tiganya itu masuk ke aku nggak tahu yang satunya ya, yang JKI itu aku nggak tahu, cuma yang dua yang saya yakin itu JKI sama GKMI itu masuk ke PGI Oke. gitu. Oke, lanjut Kak Reza. Ya, ini yang jadi hook-nya tadi yang aku bilang, kenapa aku akhirnya memang mantep, bukan cuma karena dekat sama pendetanya, tapi akhirnya betul-betul pengen di GKMI. Ya, aku GKMI, Bukan Gereja karena Kristen orang dalam ya. Muria Indonesia. Bukan, awalnya orang dalam. Cuma kan setelah itu di dalam sendiri adalah ajarannya soal pasifisme, prinsip nir kekerasan. Jadi kita ingat tadi berangkat itu dari konteks persekusi. Jadi dia ngajarin anti kekerasan bukannya di konteks yang damai. Bukan saya damai makanya harus belajar damai. Bukan. Saya ini dipersekusi. Saya ini dibakarin sama orang, saya ini dikejar-kejar sama orang. Tapi kita harus damai. Nah, ini yang bikin spesial secara sejarahnya. Yang kemudian berkembang juga jadi macam-macam bentuknya. Karena violence itu kan akhirnya bukan cuma kekerasan yang mukul aja ya. Kekerasan secara verbal, secara pikiran, secara macam-macam bentuk, diskriminasi, marginalisasi, macam-macam itu kan juga kita akhirnya ngelihat itu sebagai kekerasan begitu. Kalau kita bisa bilang secara kekerasan secara struktural, cuma intinya hari ini kekerasan yang dimaksud oleh gereja Mennonite bukan terbatas hanya pada hanya terbatas pada pukul memukul saja, tapi segala macam bentuk kekerasan ekologis, kekerasan gender, kekerasan macam-macam. Jadi berbentuknya macam-macam. Yang dasarnya itu dari satu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, ini kata-katanya Yesus di Matius 5, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, kasih juga pipi kirinya. Jadi tadi yang membalas kekerasan, dibalas dengan kekerasan, dibalas lagi kekerasan, istilahnya tadi spiral kekerasan itu, orang-orang Mennonite ini percaya kita tuh harus berhenti membalas supaya kekerasan itu berhenti. Ya udah, saya dipersekusi nggak apa-apa, saya dipukul nggak apa-apa, tapi dengan saya nggak membalas, kekerasan itu berhenti di saya. Jadi bukan kekerasan terhadap saya yang dilawan, tapi kekerasan itu sendiri yang dilawan, gitu loh. Jadi ini yang menurut saya spesial di gereja gereja Mennonite gitu. Ini ada lukisan Dirk Willems. Dirk Willems ini kisah yang selalu diulang-ulang di teman-teman Mennonite. Ceritanya tuh ya itu kan pas itu kan dikejar-kejar ya orang-orang Mennonite tuh, kalau ketahuan kamu Anabaptis ya dikejar karena keyakinannya yang nggak beres lah bisa dibilang. Salah satunya di Willems ini orang Anabaptis yang waktu itu ketangkep di penjara, terus suatu hari itu dia kabur. Jadi non-resistance, non-violence ini bukan berarti dia nggak mau kabur ya, tapi menghilangkan kekerasan itu sendiri. Lalu dia kabur. Dia pakai Jadi bajunya pakaian gitu, kain-kain diikat, dipakai untuk dia turun dari tempat dia di penjara gitu. Kabur, tahu-tahu ketahuan. Pas ketahuan, nah ini kan lagi musim dingin. Dia tuh nyebrangin aku lupa danau atau sungai ya. Sungai kalau nggak salah. Sungai yang lagi beku kan es tuh. Wah, kabur dia laut situ. Dikejar ternyata sama penjaganya. Dikejar sama si bapak penjaga ini. Woi, kamu tunggu, kamu jangan lari. Lari. Nah, si Dirk Willems ini kan habis di penjara tuh kurus ya.
kurus, makannya sedikit. Akhirnya pas dia lari di atas es itu nggak masalah. Nah, bapak yang duduk-duduk menjaga penjara ini, dia mungkin agak lebih gemuk atau gimana dari Dick Willems, lebih sehat gitu kan. Pas dia nginjek si danau atau sungai es itu, pecah esnya, lalu dia hampir tenggelam itu di sungainya. Dick Willems ini ngelihat ke belakang, ternyata si bapak ini lagi minta tolong. Akhirnya ditolongin sama Pak Willems. Ditolongin, oh ya kamu kenapa kok malah kejebur? Ayo kejar aku yang benar gitu. Ditolongin lah kan. Habis ditolongin, bapak yang ngejar ini tadinya itu mau ngelepasin, tapi kok dia takut sama bosnya gitu kan. Akhirnya, oh ya makasih kamu udah tolongin saya, tapi kamu tetap ikut ke penjara lagi. Akhirnya tetap ditangkap lagi sama penjaga ini, dan kemudian dia akhirnya dihukum, dia dibakar hidup-hidup Dick Willems ini karena keyakinannya Anabaptis itu. Jadi cerita bahwa walaupun ada orang yang ngejar kamu dengan kejahatan, ketika dia jatuh, tetap kamu harus tolong. Itu jiwanya Mennonite itu seperti itu. Jadi non kekerasan itu bukannya berarti oh iya kan saya bukan saya yang nyuruh dia ke sungai es itu, kan bukan saya yang bikin dia jatuh ke sungai. Saya tinggal aja nggak apa-apa dong, bukan kayak gitu. Tapi bahkan membiarkan kekerasan itu terjadi juga adalah dosa gitu loh di pandangannya. Makanya pasifismenya ini begitu dalamnya di sejarahnya Mennonite, mendarah daging lah istilahnya. Ini cerita Dick Willems ini yang jadi jadi panutan lah di antara Mennonite. Lanjut. Nah, itu prinsip yang pertama yang saya mau bawa nanti ke demokrasi. Prinsip yang keduanya itu lebih ke cara mereka mengatur hidupnya sendiri. Jadi mereka punya kepemimpinan namanya kepemimpinan yang kongregasional. Karena mereka ini berangkat dari kritik terhadap elit-elit agama waktu itu, akhirnya mereka punya punya pandangan yang kritis lah istilahnya sama hierarki, sama elit-elit. Mereka pengennya punya komunitas Kristen itu yang sejajar, yang egaliter. Akhirnya kepemimpinannya mereka pun bukan dari satu orang yang paling pentolan atau beberapa orang yang paling pentolan, tapi bareng-bareng itu mereka bikin keputusan-keputusan, kepemimpinan mereka itu bareng-bareng. Bahkan sampai sekarang, tadi Suster sempat bilang, apakah di Indonesia itu karena memang ada di tempat lain. Di Amerika itu banyak. Yang paling terkenal itu teman-teman dari Amish, dari Hutterites, itu beberapa cabang dari Anabaptis juga, yang cara hidupnya masih menjaga cara hidup yang secara historis adalah di teman-teman Mennonite zaman dulu gitu. Kepemimpinannya begitu. Bahkan di GKMI sendiri waktu tempat saya bergereja itu, waktu saya ikut ke rapatnya mereka, itu ketika pendeta-pendeta ngumpul gitu kan, waktu bikin pengen musyawarah lah istilahnya, sidang rapat besar, itu mereka nggak pakai sistem mayoritas. Jadi kalau ada keputusan gitu dari sekian puluh pendeta, kalau ada salah satu pendeta aja yang nggak setuju gitu sama satu keputusan, pasti bakal diomongin. Oh ya, menurut Bapak kenapa kok nggak ini? Jadi nggak bakal pakai voting. Karena voting itu dengan prinsip 50% per 1 itu kan dia mengorbankan yang minoritas
itu bukan cara hidupnya Mennonite gitu kan. Karena cara hidupnya Mennonite ya harus bareng. Kalau emang setujuin sesuatu ya harus sama-sama setuju gitu. Nah itu kenapa konsensus ini, jadi demokrasi itu udah lekat banget sama cara hidupnya orang-orang Mennonite. Lanjutnya yang terakhir. Akhirnya yang saya tulis tadi sempat disinggung juga sama Ninis. Tulisan saya itu soal demokrasi, anti kekerasan dan hidup bersama ala Christian Mennonite. Itu saya publish di websitenya BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Untuk kasih lihat bahwa ini loh, kita bisa nyontoh dari teman-teman Mennonite. Mereka itu sadar bahwa demokrasinya itu harus berpusat pada anti kekerasan, harus berpusat pada kepentingan bersama juga. Jadi dua prinsip ini yang saya lihat bisa kita contoh lah dalam hidup kita berdemokrasi di Indonesia. Karena kita ingat di sila keempat itu yang saya tulis, mudah-mudahan nggak salah ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi permusyawaratan dulu baru perwakilan. Sayangnya yang paling nggak saya amati terjadi, permusyawaratannya itu kecil sekali. Kita cuma milih wakil dalam demokrasi kita. Karena kita kan memang demokrasinya parlementer, dalam arti kita milih perwakilan, baru mereka yang musyawarah. Yang kemudian kadang terlepas, permusyawaratannya itu kepentingannya mereka yang berdiskusi aja, bukan yang diwakilkan. Makanya itu saya kira penting. Ini prinsip kasih, prinsip nara kekerasan yang dibawa sama Mennonite dalam jalan hidupnya itu perlu, makanya kita jadikan acuan lah, kalau bisa dibilang, atau tempat belajar. Demokrasi kita itu kalau memang secara praktis harus mendengarkan yang mayoritas, voting dan macam-macam untuk untuk alasan praktis, 270 juta orang, mana mungkin harus konsensus semua. Satu orang nggak habis-habis kita. Kata beberapa orang begitu. Cuma yang jadi kepentingan bersama kemudian adalah kepentingannya itu kan nggak mungkin kepentingan satu orang doang. Justru kalau kepentingan satu orang doang itu biasanya yang jadi bermasalah ketika mau dipaksakan ke yang lain. Cuma ketika kita melihatnya itu sebagai ini loh, suara yang minoritas pun kita dengar. Nah di situ prinsip nir kekerasan itu kemudian betul-betul bisa dicapai lah istilahnya. Nah, ini Menno Simons, ini asal dari kata Mennonite itu karena babahnya ini Menno Simons ini yang jadi pendeta pertamanya lah bisa dibilang. Jadi pikiran-pikiran tentang udah kita nggak usah ngelawan, nggak boleh, Tuhan nggak ngajarin gitu. Itu bukan hanya dari Menno Simons, tapi berangkat dulu dari orang-orang yang sama-sama mikir gitu kan. Kemudian di tengahnya muncul Menno Simons sebagai pemimpinnya gitu secara spiritual. Jadi bahkan secara ide pun dia muncul dari bawah, bukan dari atas yang udah kamu nggak usah melawan, bukan. Tapi dari bawah, kesadaran bahwa prinsip anti kekerasan itu penting untuk hidup yang damai, baru ada yang memfasilitasi gitu kira-kira. Jadi perdamaian itu harus dimulai dari bawah, harus dimulai sama-sama. Oke, makasih banyak Kak Reza, ini padat ya, meaty gitu, daging obrolan kita pada malam hari ini. Oke, sebelum lanjut mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman sahabat damai di sini. Kalau belum ada, aku mau undang Sis Jera untuk share mungkin ya. Sedikit dari Sister Nela. Nanti juga aku ingin nanyain nanyain hal sih
Tapi Suster Nela kirim pesan ke aku katanya laptopnya masih ada gangguan, jadi dia nanyanya di chat lewat aku gitu. Aku bacain aja ya Kak ya. Oke. Jadi kata Suster Nela tadi, saya tadi membaca tentang gereja Mennonite. Di sana mengatakan bahwa gereja Mennonite itu gereja-gereja yang menolak baptisan anak dan hanya mengakui baptisan orang dewasa yang sudah menyatakan imannya. Maksudnya gimana? Terus apakah mereka yang agama Mennonite akan dibaptis ketika saat mereka dewasa? Gitu kata Suster Nela. Oke, kita jawab. Boleh Kak. Nanti aku juga mau nanya satu hal ya. Kalian sama Ami Aku pertanyaan. mau sekalian aja. Satu aja. Ya. Satu. Oke. Biar tektok gitu kan. Siap. Iya, itu yang tadi saya jelasin ya. Itu yang membedakan waktu itu gereja lain yang di situ, yang mainstreamnya itu dibaptisnya itu sejak kecil karena aku nggak tahu kenapa ya. Kenapa harus sejak kecil itu aku nggak paham kenapa. Cuma ya dari kecil Yesus itu disunat itu kan sejak umur 8 hari. Itu ngikutin tradisi Yahudi. Berarti kan tradisinya itu, iya sejak Yesus 8 hari itu sudah diserahkan, sudah ditandai bahwa itu adalah bagian dari umat Allah gitu kan. Makanya contoh. Makanya kita dari kecil pun, kalau menurut ajaran Protestan itu ya dari kecil kamu ditandai sudah menjadi milik Tuhan itu dari sejak kamu kecil. Tapi ya tadi orang Anabaptis tuh mikir loh kok orangnya belum ngerti, orangnya belum paham Yesus ini opo, Tuhan ge opo, belum paham gitu-gitu. Tapi kok udah diterima, maksudnya udah dibaptis gitu. Padahal baptis itu kita paham betul-betul apa yang kita pahami, apa yang kita percaya. Oh iya, Yesus itu Tuhan tuh gini, saya berdosa, saya perlu diselamatkan, Yesus menyelamatkan. Jadi pengakuan-pengakuan itu yang menandai orang tuh baptisnya benar. Baptis itu akhirnya bukan sekedar tanda, tapi betul-betul pengakuan. Nah gitu. Jadi Anabaptis dibaptis ulang itu memang tandanya orang-orang yang waktu itu pertama kali memulai gerakan Anabaptis. Jadi mereka yang tadinya udah dibaptis pas kecil ngerasa baptisannya itu nggak sah gitu loh. Baptisan saya waktu kecil itu kurang lengkap nih karena waktu itu saya nggak ngerti. Sekarang saya baru ngerti, makanya saya harus dibaptis lagi. Nah akhirnya yang sekarang Mennonite sekarang nggak nerima lagi baptisan waktu kecil. Pas kecil udah dikasih pendidikan agama aja, tapi baptisnya nanti biasanya itu pas udah masuk SMP, udah masuk kaki balik lah istilahnya, udah masuk mulai dewasa gitu, baru dia dibaptis karena pikirannya oh iya kamu bisa ngerti betul bahwa Tuhan itu menciptakan kamu sudah berdosa, kamu perlu diselamatkan, Tuhan menyelamatkan kamu ya lewat Yesus. Nah itu kan pengakuan itu bayi belum bisa, tapi orang anak ya paling nggak anak umur 12 lah udah bisa lah nangkep logikanya gitu. Makanya dibaptis waktu umur segitu. Itu yang jadi ini Anabaptis. Kemudian yang jadi Anabaptis begitu, soal baptis itu, Mennonite itu membedakan diri lagi lewat prinsip anti kekerasannya itu. Jadi semakin sempit gitu. Makanya orangnya sedikit. Oke, minoritas dari minoritas ya. Minoritas. Oke, lanjut ke pertanyaan Amimi. Tadi apa pertanyaannya? Oke, aku menarik ya dari pembahasan tadi. Banyak hal yang aku baru tahu gitu ya dari Mennonite. Termasuk dari sejarahnya Mennonite gitu. Terus juga kayak
perpecahan, bukan perpecahan, kayak bagian lagi Hmm. yang sangat panjang gitu prosesnya. Mhm. Terus tadi aku ke-mention soal kayak si Mennonite ini kan sangat demokratis, terus aku dengar juga Mennonite ini tapi agak konservatif juga ya dalam keagamaannya. Nah, yang mau aku tanyain, kalau misalnya katanya Mennonite ini sangat konservatif, gimana Mennonite memandang pluralism atau agama-agama yang lain gitu? Ya, konservatismenya itu jadi gini, badan yang paling terkenal. Jadi bagian kan banyak ya, Mennonite banyak tapi sedikit. Di antara banyak yang sedikit ini, tetap banyak orang. Mereka punya pandangan masing-masing. Cuma yang paling terkenal, paling banyak disorot, paling banyak di kelihatan kalau kita ngomongin Mennonite itu biasanya orang-orang Amish, 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 yang kalau di film-film di Amerika itu mereka tuh naik kuda, nggak pakai listrik, terus apa, nggak pakai HP, nggak pakai teknologi lah, anti modern mereka, karena mereka percayanya itu nggak sesuai sama kita, karena mereka percayanya hidup secara sederhana, hidup lekat dengan tanah itu penting dalam keberagaman mereka. Nah, setiap kita ngomongin Mennonite pasti ngelihatnya ke situ, akhirnya ada orang-orang yang ngelihat, oh Mennonite itu sama dengan konservatif, bukannya sebagian dari Mennonite konservatif gitu. Padahal banyak juga bagian dari Mennonite yang bahkan bagian yang lebih besar, misalnya tadi kalau kita ngambil contoh di Amerika lagi supaya dekat, ada juga gereja-gereja Mennonite beberapa yang secara terang-terangan menerima LGBT karena mereka ngelihat misalnya penolakan terhadap orientasi seksual tertentu gitu, dia ngelihat itu sebagai kekerasan. Oh, kalau saya nolak berarti kekerasan dong. Kalau kekerasan bukan Mennonite dong. Nah gitu. Jadi ada juga yang kayak gitu. Akhirnya keterbukaan buat mereka ini, keterbukaan itu adalah caranya mereka menunjukkan prinsip non-violence itu, prinsip nir kekerasan itu mereka wujud nyatakannya dengan lewat non-violence itu. Dan kukira kalau di Indonesia ini memang kita masih ke bawah ini suara mayoritas ya, dalam arti badan Kristen sendiri juga kan masih sulit untuk menerima hal kayak gitu. Inklusi yang begitu jauh memang masih nggak bisa dipahami gitu sama banyak orang, tapi akhirnya itu nggak eksklusif ke Mennonite aja, karena ikut sama gereja-gereja lain juga kayak gitu. Yang aku yakin, aku sebenarnya penasaran ya, ini kan talk show ya, jadi supaya sama-sama talk. Yang aku penasaran itu beberapa kali aku nanyain di kelas waktu di church itu, aku pengen tahu di tradisi Islam atau kalau tradisi Hindu itu aku tahu ada Mahatma Gandhi yang ngajarin soal ahimsa, non violence. Orang-orang India itu udah familiar sekali sama ini. Cuma apakah ada di tradisi Islam yang juga punya prinsip serupa gitu? Ada nggak komunitas-komunitas di Islam itu yang pakai prinsip non violence gitu? Nah, ini gantian aku tanya. Takut. Oke, aku nggak mau jawab ya, biar yang lain aja. Silahkan barangkali ada yang mau jawab. Atau mungkin sebelum ke situ, karena di sini udah ada Sister Jera dari awal kan, bagaimana nih perspektif Katolik. Aku mau undang dulu Sister Jera mungkin untuk berbicara sedikit tentang perspektif nir kekerasan dan juga demokrasi. Ada nggak ya Sister Jera? Halo Sister.
Saya nggak ada ya, atau away from keyboard. Oke. Karena nggak ada ya, Sister Jira kayaknya lagi away from keyboard. Jadi untuk pertanyaan tadi, aku nggak mau jawab. Di sini juga ada Kak Ahmad sebenarnya dari salah satu teman-teman di IPC. Nah, ini dari mungkin kita open mic aja ya, Mas Ahmad. Silakan. Sebenarnya memang Apa? Sebenarnya memang mau nyentil juga sih sama Mas Ahmad ini biar nggak diam-diam aja dia. Mas Ahmad bisa buka mic nggak? Ahmad katanya... SM tuh Ahmad Social Movement ya. Silakan Mas Ahmad. Serikat Mansur itu. Sorry teman-teman, selamat malam. Saya lagi di luar tapi ini lagi ada dangdutan nih. Kedengaran? Kedengaran. Nggak enak, jadi nanti saya ini aja. Tradisi tulis kalau saya itu. Bisa tradisi lisan. Berisik sekali soalnya. Dengeran kok, jelas malah. Ini pendapat ini saja, pendapat pribadi saja, Bang Risa. Anyway, terima kasih sudah bikin PA malam ini. Jadi pesan di Halaqah Damai. PA itu pendalaman Al-Quran, teman-teman. Jadi tenang aja. Tapi biasanya di gereja Bang Risa disebutnya pendalaman Alkitab. Jadi sama-sama A soalnya. Saya kira itu kritik Bang Risa di tradisi Muslim. Terakhir yang saya datangi waktu Pak Haidar Bagir, CEO Misan itu datang ke Jogja dan dia meluncing buku baru judulnya Peace Movement in Islam. Itu buku baru sebetulnya yang baru saja juga diterjemahkan oleh Bentang, yang memang meng-highlight beberapa gerakan perdamaian sebetulnya. Catatan penting dari buku itu memang adalah ketika prinsip nirkakerasan itu tidak terlembaga dalam sebuah komunitas. Di buku itu memang beberapa adalah gerakan-gerakan sporadis dan reaktif begitu. Kalau tadi Abdul Ghaffar Khan atau Badsah Khan itu memang satu teritori dengan Gandhi yang lalu disebut Gandhi dari perbatasan. Dia orang Khan dan dia datang dari suku Pushtun yang memang notabene lekat sama kekerasan. Ya mungkin seperti Bugis lah. Notabene kalau dihajar tidak mungkin nggak hajar balik, kira-kira gitu. Jadi terlalu sekali tuh Matius 5:39. Sementara di pembukaan buku Peace Movement in Islam itu yang saya senangi adalah ketika Juan Cole itu editornya sekaligus penulis pertama dari sekitar 8 bab di buku itu. Berarti ada sekitar 7 atau 6 catatan dari berbagai wilayah di buku itu. Juan Cole itu menulis satu perbandingan yang dia tarik dari Matius 5 ayat 39 tadi ke Quran sebetulnya. Di Al-Baqarah saya lupa ayat berapa. Yang diambil adalah satu prinsip kekerasan ketika di Quran itu bilang kamu boleh mengambil balasanmu. Ini kan Yahudi sekali, Alex Talionis ini. Jadi ketika kamu digampar pipi kanan, kalau pakai hukum yang klasikan, ya balasannya mestinya juga pipi kanan juga, kira-kira gitu. Tapi Yesus mereformasi itu, lalu di Al-Baqarah itu, waktu itu kan adil waktu itu ya. Jadi ketika orang dulu dicongkel mata kanannya, ya balasannya juga harus mata kanan. Tidak boleh bunuh orang, kan itu tidak fair. Pada waktu itu hukum itu masih dipakai. Lalu Juan Cole itu membabarkan itu lalu membandingkan dengan teks di Quran. Quran sebetulnya juga mencoba melampaui itu, agak mirip Yesus, karena di Quran itu bunyinya kamu boleh mengambil balasanmu atau kisosmu. Saya kira orang Islam paham istilah fikih itu, kisos itu mengambil imbalan setimpal itu. Tapi kalau kamu bersabar, itu pahalanya dari Tuhanmu. Nah kira-kira gitu tes redaksinya. Jadi umat Islam saya kira mungkin segelintir orang, apalagi yang mungkin paradigmanya yang memang violence itu, dia kan berhenti di kamu boleh mengambil balasanmu itu. Dia ngambil balasannya itu. Nah, saya kira seperti ayat ini panjang seperti ayat poligami yang memang kerap kali dipotong-potong. Nah, itu masalahnya kadang-kadang. Jadi sehingga beberapa kelompok yang memang keras ideologi itu kita ambil, sudah dia balas gitu untuk
mengagamaisasi kekerasan kira-kira gitu. Saya sih akidahnya tidak terlalu percaya bahwa kekerasan itu beragama ya, kekerasan aja. Cuma memang belakangan hari kekerasan lalu dikasih agama. Saya masih memahami itu sebagai sebuah kritik karena waktu saya belajar sejarah Mennonite di KDW, saya agak terpesona dengan gerakannya Menno Simons yang memang melambagakan itu dalam komunitas lalu menghasilkan banyak gereja Quaker, gerejanya Johann Galtung yang belum lama meninggal juga. Saya kira datang dari sana yang kita baca berjamaah mungkin kalau damai. Sabtu lalu apa 2 Sabtu lalu beliau meninggal. Galtung juga Mennonite ya? Dia orang Quaker by the way. Wah, masa kelas Mennonite ini. Beda gereja. Berarti wajar anak Win nggak tahu. Oke, siap. Tapi aku kira itu kritiknya. Lalu ada di buku Jan Paul sekali lagi saya ingin tutup ketika Haidar Bagir bicara begini. Kenapa buku itu penting dia terjemahkan? Waktu itu Haidar Bagir memang nyuruh orang menerjemahkan buku itu. Dia bilang di kalangan Muslim ketika orang bicara konflik, orang Islam seolah tidak ada cara selain kekerasan. Nah, buku itu sebetulnya menjadi sebuah wacana alternatif atau wacana tandingan bahwa sebetulnya ada jalan kekerasan. Di buku itu kira-kira, karena di situ ada gerakan dari Herzegovina, Bosnia, gerakan perempuan, non-violence juga. Ada beberapa gitu, termasuk ketika ada seorang fundamentalis Muslim menulis di sana dengan perspektif bagaimana Muslim fundamental sebetulnya juga masih bisa pakai prinsip non-violence gitu. Dan beberapa pandangan-pandangan ada juga rumusan teologi selain memang catatan lapangan kira-kira gitu bagaimana orang-orang Muslim punya pengalaman menghadapi konflik dengan jalan kekerasan. Itu aja Bang Reja, Tehami dan Teninis. Hatur nuhun. Oke, hatur nuhun Mas Ahmad. Dayang Ahmad karena dari Sulawesi. Makasih ya Mas Ahmad Social Movement. Ya dia ada teman-teman ya sebenarnya Mas Ahmad ini. Oke, itu menarik banget ya. Jadi ada tambahan perspektif Muslim karena saya nggak tahu Muslim karbitan. Ini jadi ada tambahan perspektif baru. Abdul Ghaffar Khan itu juga kayaknya baru nggak banyak orang yang tahu ya tentang Khan ini gitu. Kecuali yang memang concern di bidang-bidang near kekerasan kayak gitu. Oke, waktu kita udah 19.43 dan ini waktunya untuk tutup meskipun masih asik ya, masih seru ngobrolin tentang near kekerasan, tentang agama-agama kayak gitu. Tapi ya gimana lagi, waktu kita terus berjalan, harus ada istirahat, harus ada jeda. Jadi aku mau ajak Kak Reza untuk closing statement sebelum kita akhiri sesi pada malam hari ini. Tadi sih ngerangkum aja ya, jadi Mennonite itu adalah gerakan berbeda dari denominasi atau gerakan-gerakan lain di Kristen. Kami membedakan diri lewat tadi prinsip non kekerasan, kekerasan, atau bahkan saya lebih sukanya anti kekerasan karena kami itu secara aktif melawan gitu loh namanya kekerasan itu. Lalu yang saya yakin prinsip non kekerasan ini, lalu cara hidupnya Mennonite yang kolektivis, cara mereka mengatur diri yang egaliter, itu bisa kita contoh ke demokrasi kita. Yang aku paham kita nggak jauh-jauh beda, cuma perlu digeser dikit aja supaya demokrasi kita makin ideal. Yang aku yakin kita sebagai sama-sama umat beragama bisa relate lah satu sama lain gitu. Aku mau tutup dengan jadi kita di Gereja Mennonite itu punya pengakuan yang bilang, yang diulang-ulang setiap ibadah, yang ngebedain diri kami juga dari gereja-gereja lain, pengakuan bahwa tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh dapat mengenal Kristus kecuali mereka yang mengikuti Yesus itu setiap hari di dalam kehidupan. Jadi Yesus itu nggak cuma lahir terus mati bangkit, tapi Yesus itu hidup. Dalam kehidupannya itu dia anti kekerasan. Maka kita juga sebagai orang-orang beragama, sebagai orang-orang Kristen, orang Mennonite terutama, itu harus juga anti kekerasan sama seperti Yesus gitu.
Oke, makasih banyak Kak Reza sudah menutup pada malam hari ini, dan aku ucapkan Makasih juga terima banyak. kasih buat Sister Nella, Sister Jera, ada Kak Tios, ada juga Mas Ahmad yang sudah bergabung pada malam hari ini. Aku kembalikan lagi ke Ami. Silahkan Mi. Oke, terima kasih banyak Kak Reza, Teh Ninis, dan juga Sobat Damai Pendengar yang sudah meluangkan waktu gitu ya di talk show kita pada malam hari ini. Sangat seru sekali ya menambah perspektif baru, pembelajaran baru gitu tentang Mennonite dan ajarannya gitu. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya tentang Mennonite karena ini kan hanya terbatas gitu waktunya. Dan masih banyak yang belum aku tahu gitu tentang Mennonite dan Sobat Damai juga. Oke, aku kepikiran kalau ada quotes yang dari A.A. Gim gitu, karena dulu aku pernah gitu lah ikut kajiannya, katanya teruslah berbuat baik gitu, terus yakinlah setiap perbuatan akan kembali pada kita sendiri. Jadi kita fokus untuk berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik gitu. Kata A.A. Gim gitu. Oke, Amin. Sobat Damai. Sobat Damai dan semuanya, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yes. Makasih semuanya. Terima kasih. Makasih banyak semuanya. Mbak Ninis, Mbak Ami, Kanela, Mbak Girar. Doakan aku ke UGM.